Apakah kamu sering menggunakan media sosial? Media sosial apa sih yang sering kamu gunakan untuk membagikan cerita keseharianmu? Nah, tahukah kamu? Perundungan sekarang tidak cuma di sekolah loh, tapi juga bisa terjadi melalui media sosial. Inilah yang kita sebut dengan cyberbullying. Lalu, apa sih cyberbullying itu? Mari kita bahas lebih lanjut dalam video infografis kali ini. Perundungan cyber atau lebih dikenal dengan istilah cyberbullying ini merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan atau melalui teknologi media digital seperti aplikasi-aplikasi berbagi foto dan video, aplikasi pesan teks online, aplikasi game online, dan aplikasi lainnya. Nah, perbuatan tidak menyenangkan ini menimbulkan banyak efek negatif seperti bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman, merasa sakit hati, merasa tertekan. Nah, makanya perilaku kayak gini harus dihindari dan nggak boleh dicontoh ya teman-teman. Di cyberbullying merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja ditujukan oleh orang lain dengan mengirimkan atau menyebarkan hal atau barang yang berbahaya yang dapat dilihat dalam bentuk agresi sosial dalam internet. Generasi Z menurut Graham Norton dan Graham Marshall. Generasi Z lahir pada tahun 1996 sampai 2010. Disebut juga I generation atau generasi internet. Elemen tokoh yang ada berperan dalam cyberbullying. Menurut Kowalski yaitu pelaku atau cyberbully. Yang kedua itu korban atau victim. Yang ketiga itu saksi atau bystander. Saksi dibagi dua, yaitu harmful bystander dan helpful bystander. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menyebar kuesioner, ditemukan bahwa sebanyak 25% dari 48 responden pernah melakukan perundungan siber. Sementara 34,6% dari 48 responden pernah menjadi korban dari perundungan siber. Angka ini mungkin terkesan kecil, namun jika kita memperhatikan betapa maraknya penggunaan media sosial akhir-akhir ini, angka ini bisa saja bertambah besar loh. Latar belakangnya pun berbeda-beda. Ada yang mengaku karena balas dendam, ada juga yang mengaku hanya karena sekedar bercanda. Sementara itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 6 narasumber, ditemukan bahwa 3 orang diantaranya mengaku pernah melakukan cyberbullying, sementara 3 lainnya mengaku pernah menjadi korban. Latar belakangnya pun sama, ada yang sekedar balas dendam, bercanda, atau bahkan melampiaskan emosi ke media sosial. Nah, bentuk yang paling umum terjadi adalah body shaming. Sebelum kita mengetahui apa itu body shaming, berikut adalah cuplikan wawancara terhadap salah satu narasumber. Biasanya sih aku sering temuin body shaming sih. Kalau untuk perundungan cyber sih aku nggak pernah sih. Kalau menurut aku kenapa orang melakukan perundungan cyber sih biasanya karena dia ngerasa arogan, jadi ngerasa kalau dia tuh sebenarnya ngerasa lebih baik di antara orang lain. Nah, tahukah kalian, perundungan siber yang paling sering ditemui adalah body shaming. Bahkan sebanyak 24% dari responden kami yang telah melakukan perundungan siber melakukannya dengan cara body shaming. Sebenarnya, apa sih body shaming itu? Ini adalah beberapa contoh dari kejahatan media sosial yang berupa body shaming. Body shaming atau hate speech yang berupa komentar buruk terhadap seseorang yang dilakukan pelaku yang dianggap bahwa korban memiliki kekurangan fisik. Tindakan ini bisa mengakibatkan korban kehilangan rasa percaya dirinya, bahkan merasa dirinya tidak berguna. Hal ini bisa terjadi karena pelaku menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Bahkan, body shaming ini bisa saja tidak disadari karena dari faktor candaan. Apakah kalian pernah melakukannya? Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian kami tentang perundungan cyber adalah bahwasanya seluruh narasumber yang kami tanyai maupun kami wawancarai secara langsung mengetahui apa itu perundungan cyber, terutama jenis body shaming. Bahkan beberapa dari narasumber kami pernah menjadi bagian dalam kasus perundungan cyber, entah itu sebagai korban maupun pelaku. Lalu saran dari kelompok kami untuk kasus perundungan cyber yang ada di Indonesia adalah satu, perlunya ditegakkan hukum yang jelas di Indonesia
agar perundungan cyber ke depannya tidak dapat terjadi lagi, sehingga para pelaku memikirkan tindakan mereka sebelumnya dan memahami konsekuensinya. Lalu, perlu dilakukan edukasi yang jelas kepada para pelaku dan mereka dapat saling menghargai manusia satu sama lain dan juga menghargai manusia satu sama lain sebagai ciptaan Tuhan yang sama derajatnya. Saya berharap ke depannya para masyarakat di Indonesia lebih bijak dan lebih waspada dalam bersosial media serta menghargai satu sama lain dalam dunia media sosial. Sekian presentasi yang kami lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat siang.